Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, Bang Marcel, bikin doanya Bang Marcel. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sudah pelajaran kita belajar tentang pekerjaan sekitar kita. Sekarang kita mau belajar tentang pekerjaan. Nampak kan? Kita belajar tentang berbagai pekerjaan yang dimana tujuan pembelajaran kita bahasa Indonesia itu setelah kalian mengamati, ya kan, video pembelajaran, anak ibu mampu menemukan unsur-unsur cerita dengan tepat. Setelah kalian juga mengamati, kalian mampu membuat penilaian cerita secara tulisan dengan tepat. Untuk pembelajaran IPS, kalian setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, kalian menemukan jenis pekerjaan tentang sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci, dan setelah berdiskusi, kalian bisa mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Ini kita akan masuk pelajaran bahasa Indonesia. Tahu kamu seorang pendongeng? Apa itu pendongeng? Pendongeng orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Oke, benar ya. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng itu adalah keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif yang menjadi bagian dari keterampilan berbicara. Sedangkan yang mendongeng itu adalah pekerjaan orang tua. Ibu mau nanya, pekerjaan orang tuamu apa aja? Ayo. Karyawan. Karyawan. Ini Ada yang guru? ada Bu. Ada. Kalau pekerjaan si orang tua si Sani itu adalah mendongeng. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kita ini kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Sekarang Ibu mau memberikan, ya kan, sebuah dongeng. Kalian sudah melihat dongeng, ya kan? Sudah kalian melihat dongeng? Isi dongeng tersebut dan
tupai. Di sini ada pertanyaan yang mau Ibu berikan. Kalian akan menemukan unsur cerita dongeng yang ada di dongeng tupai dan ikan gabus. Coba, apa judul tadi yang cerita dongeng tersebut? Tupai dan ikan gabus. Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Tupai. Oke, sifat tokohnya. Baik. Tupai baik. Tupai baik. Tempat mana? Tempatnya Kalimantan Barat. Awal ceritanya bagaimana? Ikan gabus terlihat lesu. Iya, ikan gabus terlihat lesu. Akhir ceritanya. Betapa senang tupai Gabus sembuh seperti sedia kala. Apa? Akhir ceritanya apa? Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke. Pesan moralnya. Ikan gabus kita harus saling tolong menolong. Oke, kita harus saling tolong menolong. Bagus ya. Nah, itu adalah semuanya itu adalah karya sastra yang dimana unsur karya sastra itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu tujuh. Yang pertama tema, yang kedua latar, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam Sudut pandang, ketujuh amanat. Itu tema adalah gagasan pokok, sedangkan latar itu adalah ruang, waktu, suasana. Yang ketiga itu alur, itu jalan cerita sebuah karya sastra. Yang keempat itu tokoh, itu pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan yang kelima penemuan adalah sifat, karakter, watak. Sedangkan yang keenam sudut pandang adalah itu posisi pengarang dalam memandang sudut peristiwa. Dan yang ketujuh adalah pesan yang disampaikan seorang penulis. Adalah unsur intrinsik, sedangkan unsur ekstrinsiknya ada tiga. Yang pertama, latar belakang penciptaan. Yang kedua, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan. Ketiga adalah latar belakang pengarang. Sekarang Ibu mau bertanya. Kalau kita ya kan melihat wayang itu terbuat dari apa? kayu. Pinter. Sekarang kita akan belajar tentang pengkerajin kayu. Coba kalian baca dulu. Sudah? Menit. Kerajinan kayu, menjual medan pembuatan Oke, stop. dan ayah. Tadi sudah kalian baca? Kalian sudah membaca tentang pengkerajin kayu, cerita pengkerajin kayu. Ini misalnya, Ibu ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Ayo, apa produk yang dihasilkan dari ayah si Beno, pekerjaan ayah si Beno? Meja dan kursi. Meja dan kursi. Apa pekerjaan ayahnya si Beno itu termasuk menghasilkan barang atau jasa? Barang. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengkerajin kayu? Pohon. Setelah itu membuat menjadi
meja dan Kursi. kursi. Nah, lihat di sini. Nah, lihat di sini ada cara pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Caranya yang pertama, kayu di hutan, ya kan? Kita tebang, ya kan? Lalu menjadi kayu gelondongan. Setelah kayu gelondongan dikirim ke penggrajin kayu. Ya kan? Setelah penggrajin kayu, lalu penggrajin kayu mengirimnya atau menjualnya ke toko mebel, ya kan? Dijualnya ke toko mebel. Lalu adalah beli atau ada yang pembeli dari toko mebel. Itu proses ini semua adalah kegiatan ekonomi. Yang dimana kegiatan ekonominya yang pertama tadi produksi. Yang kedua adalah distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Membuat barang, ya kan? Yang membuat, mengelola, ibu. Yang distribusi itu adalah mengirimkan barang. Sedangkan konsumsi adalah pemakai barang atau yang membeli barang. Oke, 5 kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, ya kan? Kelompok pertama itu Depi, Kevin, Marcel. Kelompok yang kedua Mita, Rido, Anissa. Kelompok yang ketiga Adit, Nijam, Fiona. Kelompok yang keempat Tiur, Nadine, Paramita. Kelompok yang kelima Nijam, Wilda, Fiona. Sudah ada 5 kelompok. Jadi Ibu akan memberikan LKPD di WhatsApp. Kalian akan mengerjakannya. Setelah selesai ini Zoom, kalian akan mengirimkan hasil LKPD-nya ke Ibu lagi. Ini ada tugas yang mau Ibu berikan kepada kalian, tugas secara pribadi. Ini ada tugas secara pribadi, ini juga akan Ibu berikan di WhatsApp, Ibu kirimkan di WhatsApp. Ada 3 soal, ya kan? Nah, kalian lihat nanti dan kalian kirim. Setelah itu kirimnya lewat WhatsApp juga. Lalu ini tugasnya tentang penggrajin yang ada di sekitar rumahmu. Apakah ada penggrajin di sekitar rumahmu? Ada, ya kan? Yaitu penggrajinnya membuat sebuah kursi atau meja. Kan? Membuat sebuah laporan tentang pekerjaan yang ada di sekitar rumah kalian. Itulah tugas-tugas yang akan kalian kerjakan setelah Zoom. Lalu pulang pada pelajaran hari ini, kalian sudah mengetahui apa itu pendongeng. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain, sedangkan mendongeng adalah keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif yang menjadi bagian dari keterampilan berbicara. Lalu unsur-unsur dalam karya sastranya ada 2, unsur intrinsi dan unsur ekstrinsi. Yang dimana unsur intrinsi ada 7, tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan unsur ekstrinsi adalah latar belakang penciptaan, kondisi masyarakat, yang ketiga latar belakang pengarang. Ada 3, yang pertama produksi,
distribusi, dan juga konsumsi. Ya kan? Nah, cara untuk melihat pengolahan kayu itu, yang pertama, tadi kayu di hutan kita tebang, jadi kayu gelondongan. Motong kayu. Setelah kayu gelondongan, dikirim ke penggrajin kayu. Setelah penggrajin kayu dikirim ke toko mebel dan dibeli oleh pembeli. Sudah, itulah kesimpulan dan refleksi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi.